Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Adelita Nur Apriliani dari Universitas Borneo Tarakan dari jurusan Pendidikan Matematika. Salam kenal untuk adik-adik semua. Ibu di sini akan mengajar adik-adik selama 3 bulan ke depan, dan juga Ibu harap adik-adik bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Jika ada yang kurang dimengerti bisa bertanya kepada Ibu. Insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan adik-adik semua. Di sini kita akan mempelajari tentang transformasi. Transformasi ini ada beberapa sub yang kita pelajari ke depannya, yaitu yang pertama refleksi, pencerminan, yang kedua translasi, menggeser, yang ketiga rotasi, memutar, dan yang keempat dilatasi, memperbesar atau memperkecil. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah refleksi, yaitu pencerminan. Nah, sebelum kita masuk ke materi transformasi, refleksi, pencerminan, di sini yang kita ketahui pasti adik-adik pernah yang namanya berkaca, bukan? Nah, di situ pasti adik-adik ketika berkaca pasti ketika adik-adik maju, bayangan kaca Anda juga maju. Ketika adik-adik mundur, bayangan yang di kaca adik-adik juga mundur. Nah, jadi refleksi itu atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, perhatikan gambar di samping. Pada saat kita bercermin, kita mendekati cermin, tampak bayangannya juga akan mendekati cermin. Nah, dan ketika bergerak menjauhi cermin, bayangannya juga akan menjauhi cermin. Oke, selanjutnya. Jadi, sifat-sifat benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oke, selanjutnya. Gambar di bawah. Gambar di bawah merupakan contoh pencerminan refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis alfa ini ya, garis alfa, sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, di sini berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menggambar bayangan hasil refleksi sebagai segi 4 PQR terhadap garis alfa. Ini ya, ini garis alfa. Yang pertama, langkah pertama, gambar ruas yang tegak lurus terhadap garis alfa dari PQRS dan S. Ini ya, dari titik PQRS, anggap aja garis alfa ini adalah cerminnya. Yang langkah kedua, tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen ini, sehingga garis alfa tegak ini lurus dan membagi P ke P aksen, R ke R aksen, Q ke Q aksen, dan S ke X aksen, merupakan bayangan titik yang sama panjang. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari titik P ke titik P aksen, itu jarak titiknya itu sama panjang, bukan? Dan S dan X aksen itu juga titik-titiknya juga sama panjang. R ke R aksen jarak titiknya
sama panjang. Jadi titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan titik dari P, Q, R, dan S. Yang ketiga, hubungkan titik-titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Oleh karena P aksen, Q aksen, dan R aksen dan S aksen yang direfleksikan oleh garis alfa ini ya. Garis alfa ini kalau kita bayangkan seperti cermin, maka segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen itu merupakan bayangan dari P, Q, R, S. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dan titik-titik yang dipindahkan. Nah, gambar di samping menunjukkan refleksi pencerminan bangun datar A, B, C, D. Pada garis M, ini garis M yang warna ungu garis M. Perhatikan ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangan tegak lurus terhadap garis M. Yang sebelum yang Ibu jelaskan itu, ini garis M ini seperti kita bayangkan seperti kaca. Ya, disebut garis refleksi. Untuk A, B, C, D, E dan bayangannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, dan E aksen. Karena E ini terletak pada garis refleksi, yaitu ini yang dekat M ini ya, garis refleksi, titik awal bayangan berada di titik yang sama. Nah, jadi titik awal ini yang E ini sama dengan E aksen. Jadi titik awalnya itu sama dengan bayangannya. Jadi jarak antara A terhadap garis M ini, A terhadap garis M ini sama dengan jaraknya A aksen ya, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi titik A ke titik A aksen itu jaraknya itu sama yang terhadap garis M ini. Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya. Seperti B ke B aksen itu sama, C ke C aksen itu sama ya jaraknya, D ke D aksen itu sama. Jadi bayangan jarak sama dengan garis refleksi M semua ini dari A sampai E itu adalah bayangannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, jika diketahui sembarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini. Nah, ini adalah tabel 3.4 koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y. Yang pertama, sumbu min X, titik koordinatnya bayangan X, min Y. Sumbu min Y, yaitu min titik koordinat bayangannya min X, Y, titik asal O 0,0, yaitu titik koordinat bayangannya min X, min Y, garis Y sama dengan X, titik koordinat bayangannya Y, X, garis Y sama dengan min X, titik koordinatnya min Y, min X, garis Y sama dengan H, titik koordinat bayangannya X, 2H min Y, garis X sama dengan H, titik koordinat bayangan 2H min X, Y. Contoh 1, pencerminan terhadap sumbu min X.
Segitiga ABC berkoordinat di A min 1,1, B min 1,3, dan C 6,3. Gambar segitiga ABC dan bayangan direfleksikan terhadap sumbu min X. Bandingkan koordinat titik ABC dengan koordinat bayangannya. Penyelesaiannya. Perhatikan bahwa titik A berada satu satuan di atas sumbu min X. Ini ya, kita lihat dari di sini nih. Di titik A ini dari titik C ke titik B ini adalah garis sumbu min X. Oke. Jadi di sini A berada di satuan sumbu X. Jadi di sini yang titik merah ini adalah satu yang di atas sumbu min X. Maka bayangan adalah A aksen yang terletak satu satuan di bawah sumbu min X. Yang di titik biru ini adalah A aksen yang terletak satuan di bawah sumbu min X nih ya, yang di titik biru ini ya. Begitu juga sedangkan titik B dan C berada di 3 satuan atas sumbu min X. Ini ya. Jadi dari titik sini 1, 2, 3 berada di 3 satuan di sumbu min X ini ya. 1, 2, 3 1, 2, 3 itu. Kalau maka bayangannya adalah B aksen dan C aksen terletak di 3 satuan titik di bawah sumbu min X ini. Kita hitung dari di bawahnya 6 ini ya, titik di bawah 6 ini. Jadi 1, 2, 3. Nah, yang terletak di bawah sumbu min X. Dengan demikian diperoleh koordinat masing-masing titik dan bayangan adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi A-nya itu terletak di min 1 dan 1. Jadi A aksennya itu yang titik biru ini min 1 ke min 1. Yang B kita lihat titiknya itu berada di min 1 ke X, yang di garis X-nya adalah min 1 dan di garis Y-nya 3. Jadi min 1,3. B aksennya pun di titik garis bawah min X-nya ini min 1 dan di titik terhadap Y-nya ini min 3. Begitu juga yang C. Yang di C ini 6,3. Dilihat dari titik atasnya ini, yang di atas sumbu min X, 3 satuan di atas sumbu min X yaitu 6 ke 3. Begitu juga sebaliknya bayangannya yaitu juga 6 ke min 3. Contoh kedua. Itu contoh kedua, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Diketahui segi 4 A, B, C, D yang memiliki koordinat di A min 1, min 1, B 1,0, C min 1,2, dan D min 2,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Gambar A, B, C, D dan bayangan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini ya, yang garis biru ini adalah garis Y sama dengan X. Bandingkan koordinat titik-titik ABCD dengan koordinat bayangan. Untuk menentukan bayangan titik-titik segi 4 ABCD, perhatikan jarak titik B ke garis. Lihat dari titik ke garis. Y sama dengan X. Dari titik B buat garis yang tegak lurus ke garis Y sama dengan X. Ini ya,
ini dari garis yang warna biru ini ke jaraknya ke titik B yang tegak lurus. Jadi Y sama dengan X disebut garis BB aksen. Ini ya. BB aksen, B ke B aksen ini. B aksen. Kemudian didapatkan titik B aksen yang memiliki jarak yang sama dengan jarak titik B ke garis Y sama dengan X. Jadi titik B aksen merupakan bayangan titik B. Hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang garis biru ini adalah garis refleksinya, yaitu ya, kalau kita sebagai kaca ya adik-adik, Y sama dengan X. Tapi ini Y sama dengan X. Dengan demikian diperoleh koordinat B aksen 0,1. Gunakan cara yang sama sehingga diperoleh koordinat bayangan untuk titik-titik yang lainnya sebagai berikut. A min 1, min 1 ini ya. Bayangan dari A min 1,1 yaitu kita lihat dari sini. Kita lihat dari garis birunya ini ya, garis birunya yang titik ini, dia bayangannya juga sama, yaitu A aksen min 1, min 1. Dan B, yang B tadi nih ya, B ini adalah 1,0 dan bayangannya itu B aksen 0,1. Yang C ini titiknya itu min 1,2 dan bayangannya itu C aksen 2, min 1 ini ya di titik ininya. Yang D ini min 2,1 dan bayangannya itu D aksen min 1, min 2. Jadi hubungan keempat titik sehingga membentuklah segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sekian dan terima kasih.